Baik, sekarang kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita mengenai proses safety management dan masih tentang hazard identification. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai safety review dan dalam video kali ini kita akan fokus untuk membahas contoh dari pelaksanaan safety review. Oke, kita lihat contohnya. Jadi ini adalah kasus kita. Let's say kita punya laboratory reactor system. Jadi ini bukan skala industri, kita berangkat dari skala laboratorium. Ya. Di sini kita punya COCl2 dan ada valve di sana, kemudian reaktor, oke, kemudian ada reflux condenser, oke, jadi kondensasinya akan jatuh lagi ke bawah, kemudian vapornya akan melewati pipa dan valve, and then kemudian masuk ke scrubber, scrubbernya menggunakan caustic NaOH, dan vapornya akan di venting, sementara bagian liquidnya akan dimasukkan ke penampungan. Oke, ini adalah original design dari phosgene reactor before informal safety review. Oke, jadi safety review yang kita lakukan adalah informal safety review. Oke, nah sistem ini akan mereaksikan COCl2 itu adalah phosgene. Dia akan mereaksikan phosgene dengan anilin, oke, untuk menghasilkan isosianat dan HCl. Reaksinya dapat kita lihat di sini. Jadi ada anilin, oke, kemudian ada phosgene, reaksi dan menghasilkan isosianat, dan ada lengan NCO di sini dan menghasilkan HCl. Dan ini reaksi serta stoikiometrinya. Nah, isosianat ini adalah yang digunakan untuk menghasilkan foam, busa, dan juga plastik ya. Jadi ini merupakan produk yang berguna walaupun proses kita adalah proses skala laboratorium. Nah, phosgene ini colorless ya, dia itu vapor fasanya dan boiling point-nya itu 46,8 Fahrenheit. Thus it is normally stored as a liquid ya, in a container under pressure. Jadi dia seringnya disimpan sebagai liquid, oke. Tapi untuk menjaga dia dalam kondisi fase liquid, kita perlu jaga dia pada under pressure. Tentu saja above its normal boiling point temperature. Ya. Oke. Ya, thus it is normally stored as a liquid in a container under pressure. Ya. Above its normal boiling point temperature. Oke, jadi harus ada tekanan yang menjaga dia untuk berada di fase liquid. Oke. Karena 46,8 kalau kita convert ke Celsius sebenarnya tidak terlalu tinggi. Jadi di suhu kamar saja, suhu ruangan saja dia bisa jadi vapor. Jadi untuk bisa mengkeep dia di atas normal boiling point-nya, kita perlu menjaga dia di dalam under pressure. Oke, the TLV dari phosgene ini adalah 0,1 ppm. Oke, and its other threshold itu adalah 0,5 sampai 0,1 ppm. Ya, threshold-nya. Dan ini tentu saja cukup signifikan di atas 0,1. Ya. 0,1 ke 0,5 sampai 1 itu lumayan. Oke. Nah, anilin is a liquid. Jadi kalau tadi phosgene itu vapor, anilin ini liquid dengan boiling point-nya cukup tinggi, 364 Fahrenheit. Jadi di kondisi kamar, suhu ruangan, dia pasti masih dalam fase liquid. Nah, TLV-nya itu 2 ppm. Hati-hati ini bisa menyerap, bisa diserap, bisa diabsorb melalui skin, oleh kulit. Nah, in the process shown di sini, phosgene itu akan dimasukkan dari kontainer, kontainernya adalah di sini ya, akan melewati valve V1, dan dia akan masuk ke reaktor, reaktornya ini glass bubbler, ya, treated glass bubbler. Jadi ini terbuat dari kaca. Kemudian ada caustic scrubber, yang gunanya ini adalah untuk meremove phosgene dan HCl vapor. Jadi ada fase vapor dari HCl,
dan juga ada phosgene, COCl2, fase vapor. Oke, from the exit vent stream. Ya. Kemudian the complete process is contained in the hood. Oke, conduct an informal safety review of this process. Oke, jadi kalau teman-teman diperhadapkan dengan kasus seperti ini dan teman-teman merasa perlu ada safety review untuk meningkatkan level safety dari proses laboratorium ini, apa yang teman-teman akan rekomendasikan? Ya, dan itu yang akan kita segera bahas. Jadi dari hasil safety review secara informal, oke, dan dalam kasus ini misalnya safety review-nya secara informal itu dilakukan oleh 2 orang, yang mereka rekomendasikan adalah seperti ini. Oke, vacuum is added to reduce boiling temperature. Jadi dia menambahkan sistem vakum di sini, ada vacuum control. Oke, jadi pada kondisi vakum, tekanan turun sehingga dengan tekanan turun, sekarang boiling point-nya juga akan turun. Boiling point temperature-nya akan turun. Sehingga dia akan lebih cepat menguap. Ya, komponen yang bisa menguap akan menjadi lebih mudah menguap karena sekarang temperatur boilingnya turun. Ya, boiling point temperaturnya sudah turun akibat vakum. Ya, ini memudahkan vakum, memudahkan evaporasi. Ya, jadi lebih mudah diambil fase vapornya. Kemudian ada relief system is added with an outlet to a scrubber. Ya, to prevent hazard resulting from the plugged treated glass bubbler. Oke, jadi ada relief system yang ditambahkan with an outlet to a scrubber. Ya, jadi ada masuk di sini outlet dari relief system ini dia akan masuk ke scrubber. Ini bukan reflux condenser, tapi oke di sini. Ini scrubbernya, NaOH. Ya, jadi kita pasang sistem relief system dan outletnya itu akan menuju kepada scrubber seperti pembelajaran kita sebelumnya bahwa scrubber itu merupakan salah satu anggota atau salah satu komponen dalam relief system. Jadi dia bisa menangkap hasil venting ya, menangkap hasil rilis atau hasil relief yang bersifat vapor, kemudian di situ dia bisa mengontakkan dengan liquid scrubbing ya, dengan melakukan absorpsi dan dia bisa menurunkan kadar hazard dari material vapor tersebut. Nah, di sini dia menambahkan relief system. Ya. Relief system untuk proses ini, ya di sini relief systemnya, yang mana nanti outlet dari relief system ini, lihat panah ini, dia akan masuk menuju scrubber. Kemudian, yang ketiga, flow indicator provides visual indication of flow. Itu ada di sini flow indicator. Oke, ini menjadi indikasi cepat berapa laju alir, apakah laju alir normal atau laju alir meningkat atau turun secara tajam. Ya, tapi sebelum atau setelah flow indicator, kalau ternyata ada kenaikan laju alir yang ekstrim dari COCl2, setelah flow indicator juga sudah dipersiapkan relief. Ya, jadi kalau ternyata tiba-tiba laju alirnya ada deviasi luar biasa di COCl2, pertama dia bisa dicek di flow indicator, kemudian dia jalurnya juga bisa dipecah untuk masuk ke relief, ya ada relief system atau ada relief device dan dia dikoneksikan dengan relief system yang berujung kepada scrubber. Oke, kemudian sebelumnya dia memakai kolom caustic scrubber NaOH seperti ini. Dari hasil safety review, yang direkomendasikan adalah bubblers are used instead of scrubber because they are more effective. Oke, tentu saja ini kita butuh evaluasi yang lebih mendalam ya, mengapa bubbler itu lebih efektif untuk scrubbing dalam hal ini. Tapi ingat ini adalah fase atau ini adalah
pilot atau ini adalah laboratory scale yang mana bubbler dengan konfigurasi seperti ini masih possible. Ya, dalam hal ini rilis akan dimasukkan dulu kepada cairan 20% NH4OH. Oke. Dan hasilnya vapor-vapor dari sini akan masuk ke vacuum control. Ya, sementara scrubbing yang di sini mengandung 50% NaOH, dia akan menangkap hasil dari reflux condenser, dan vapor-vapor dari scrubber yang 50% NaOH ini akan masuk lagi, dan dia akan bertemu dengan hasil dari relief dan masuk ke 20% NH4OH. Lanjut, ammonium hydroxide, ya, NH4OH bubbler is more effective for absorbing phosgene. Ya, jadi ini tentu saja ada butuh data literatur, butuh data physical properties, chemical properties, ya, supaya kita bisa sampai ke kesimpulan bahwa ammonium hydroxide NH4OH lebih efektif untuk mengabsorb phosgene. Ya, tentu saja ada literature, hasil riset, ada physical property yang membackup, yang menjustify itu ya. Jadi that's why untuk scrubbing dari phosgene, mengabsorb phosgene, dia pakai 20% NH4OH. Baru trap catches liquid phosgene ya. Jadi ada yang harus menangkap liquid dari phosgene. Oke, pail of caustic is added ini ya. Satu pail itu seperti satu ember caustic ya. Caustic solution is added. The phosgene cylinder would be dumped into this pail in the event of a cylinder or valve leak. Oke, jadi phosgene cylinder ya, CaCO2 yang ini itu akan langsung dimasukkan ke dalam tangki atau ember caustic ini ketika silindernya ini leaking atau valve-nya yang problem ya, sehingga caustic will absorb the phosgene ya. Jadi langsung phosgene yang ada ya, kalau ada di ditangkap dengan trap, bahkan silinder ini kalau bocor langsung bisa dimasukkan ke dalam caustic solution karena caustic ini yang akan mengabsorb phosgene-nya. Ya. Sebagai addition, kita juga bisa menggantung hang phosgene indicator paper around the hood ya, di area, di ruangan, atau di operating area. This paper is normally white but turns brown when exposed to 0,1 ppm of phosgene ya. Jadi kita bisa tempel di sekitar silinder ini atau di sekitar pipa ya, di sekitar pipa yang kita udah pilih kertasnya ya, phosgene indicator. Warnanya putih kalau dia baru, tapi kalau ternyata ada release, ada relief, ada exposure dengan phosgene bahkan pada level 0,1 ppm, maka kertas itu akan berubah warna karena ada kontak dengan phosgene. Berarti ada reaksi, physical reaction dengan phosgene yang membuat dia berubah warna sehingga itu menjadi visual indicator bahwa oh ternyata somewhere ada yang leaking. Ya, jadi ini very good indicator. Ya, kadang-kadang nggak harus paper, ada juga gas detektor, misalnya seperti itu, ada segala macam. Tapi karena ini skala lab, kita bisa pakai yang lebih murah, paper indicator. Kemudian use a safety checklist daily before the process is started. Tentu saja ya, harus disiapkan safety checklist. Safety checklist beda dengan safety review. Ya, kita sedang melakukan safety review. Dan dalam safety review kita, salah satu yang kita rekomendasikan adalah membuat dan menggunakan secara daily checklist tersebut, safety checklist ya. Ini prosesnya di laboratorium, jadi tentu saja ini prosesnya batch. Jadi setiap kali kita akan men-starting proses, kita awali dengan checklist. Kemudian post an up-to-date process sketch near the process ya. Tentu saja kalau sudah kita update dengan berbagai macam rekomendasi ya,
Rekomendasi untuk perbaikan proses setelah kita picture ulang, tentu saja kita akan menempelnya di area proses. Ya, jadi seperti itu contoh dari informal safety review yang dilakukan untuk mengupgrade safety level dari proses skala laboratorium ini. Oke, berikutnya kita akan membahas formal and informal review. Oke, terima kasih.